Selamat sore, selamat malam, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Senang banget bisa ketemu bareng lagi di Me and My Bible. 2 minggu nggak ketemu, semoga semua tetap excited buat kita sama-sama belajar Alkitab hari ini. Tentunya seperti biasa saya menyapa setiap rekan-rekan di semua kota, di Bandung, Jakarta, Sydney, di mana lagi, di Palu, Jogja, Bali, Taiwan, manapun itu yang hari ini gabung. Senang banget kita bisa sama-sama belajar hari ini. Percaya kalau ada pewahyuan yang baru yang bakal Tuhan kasih ke kita semua. Bajunya merah-merah, iya betul. Ini memang si jaketnya kan modelnya gini nih, culture dong gue. Aduh. Jar, ini di gue layarnya masih yang foto lu nih, nggak apa-apa nih ya? Nggak ngerti nih gue. Oke. Oke, sip. Sebenarnya mau foto jadi juga nggak apa-apa sih. Oke, saya harap semua dalam keadaan baik ya. Saya tahu beberapa kota udah mulai new normal, udah bisa kerja lagi. Sebagian bahkan di Sydney saya dengar udah bisa mulai komsel fisik lagi, offline ketemu lagi, senang banget ya. Kita di Bandung belum sih, semoga segera ya, semoga dalam waktu dekat ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa saya bakal review sedikit apa yang kita bahas 2 minggu yang lalu. Itu kita waktu itu bahas Matius 10, mungkin boleh tampilkan slide-nya. Jadi waktu itu terakhir 2 minggu yang lalu kita bahas mengenai the ambassadors. Kata ambassadors itu kita ingat artinya adalah pembawa pesan, perwakilan, duta. Gitu kan. Ambassador itu adalah kata yang diterjemahkan dari kata rasul. Ya, rasul itu artinya ambassador atau duta. Kita bahas waktu itu tentang 12 rasul utama Yesus. Ada yang hafal? Siapa aja namanya? Ini kayaknya buat PR bagus juga nih ya. Ngapalin. Paling ngapalinnya per-4. Siapa aja? Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Setelah itu Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius. Lalu Yakobus dan Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas Tadeus, sama Yudas Iskariot yang diganti sama Matias terakhir. Bolehlah kamu diapalin. Nah, kita ingat tuh 12 rasul utama. Lalu kita juga bahas waktu itu bagaimana para ambasador ini diutus untuk mulai memberitakan Injil ke kota-kota di Israel. Dan Yesus memperingatkan mereka bahwa dalam mengabarkan Injil itu bakal selalu ada penolakan, bakal selalu ada penganiayaan, betul ya. Dan ngomong-ngomong soal penolakan, saya ingat waktu dulu saya pernah kerja jadi marketing, saudara. Ini ngobrol santai lah ya sebelum mulai. Saya diajarin banyak hal mengenai yang namanya penolakan. Jadi kalau kita renungkan, pertama yang namanya hidup itu memang penuh penolakan, ya nggak sih? Kita melamar kerja, kirim-kirim CV ke perusahaan, ditolakin. Betul? Kita usaha sendiri, buka toko, jualan barang. Silakan mas, dilihat dulu barangnya. Enggak, terima kasih. Ditolak juga. Betul? Nyatain cinta gitu kan ke calon pasangan, ditolak juga. Betul nggak? Jadi ternyata penolakan itu memang udah bagian dari hidup. Betul nggak sih? Semua orang sukses itu kenyataannya pernah ditolak. You name it lah, siapapun. Mulai dari Thomas Alva Edison, Colonel Sanders, Howard Schultz, pokoknya semua. Katanya bahkan orang yang belum pernah ditolak itu berarti belum sukses. Jadi itu yang pertama, bahwa hidup kita memang penuh penolakan. Kemudian yang kedua, kalau kita renungkan lagi ya, yang namanya penolakan itu nggak bikin nggak bikin muka kita jadi jelek, ya nggak sih? Yang ganteng tetap ganteng, yang cantik tetap cantik. Emang gara-gara ditolak jadi jerawatan gitu misalnya? Kan enggak ya? Kita tetap kita, ya nggak sih? Nah, demikian pula saat kita mengabarkan Injil, diterima atau enggak, gitu ya, itu ternyata nggak mempengaruhi kenyataan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Ya nggak sih? Kita cerita soal Yesus ke orang lain, kalau dia terima, puji Tuhan. Kalau dia menolak kita, buat kita nggak, itu nggak bikin kita jadi kurang berharga di mata Tuhan, enggak. Nilai kita tetap sama di mata Tuhan. Kemudian hal lain tentang penolakan adalah ketika kita menawarkan sesuatu yang bagus ke orang lain, terus ditolak, itu kira-kira siapa yang rugi? Yang rugi, yang nolak, ya nggak sih?
Ini prinsip marketing ya. Kalau dalam mengabarkan Injil, tentu ini bukan masalah untung atau rugi. Ya, kita cerita soal Yesus karena kita mengasihi orang lain dan ingin agar mereka selamat, betul? Tapi intinya, namanya penolakan itu pasti kita alami dalam hidup. Dalam kerjaan, dalam percintaan, bahkan dalam pelayanan. And we must be prepared for it. Oke? Nah, mari kita miliki mental dan sikap yang tepat dalam menghadapi penolakan ini. Kemarin di Youth Connect, Pastor Victor bagian bagus banget. Your rejection is your direction. Betul? Kadang penolakan itu justru akan mengarahkan kita kepada destiny kita yang sebenarnya. Dan apa ya? Kita juga bahas waktu itu bahwa mengikut Tuhan itu adalah paket lengkap yang nggak bisa kita pilih-pilih, ingat nggak sih? Jadi berkat dan kelimpahannya ada, tapi penderitaan dan memikul salib juga ada. Dua-duanya dapat nih. Makanya Rasul Paulus bilang di surat Filipi, kata Paulus, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. So it's the whole package. Kita harus siap buat dua-duanya. Amin. Dan yang terakhir, minggu lalu kita belajar mengenai dua prinsip tentang hospitality, yaitu menerima, accepting hospitality, dan giving hospitality. Jadi ketika kita belajar memberi dengan generous, dan juga ketika ada orang mau mendekati kita, ingat, jangan ditolak, karena itu bakal memutus rantai tabur tuai. Jadi kita harus terima, berkati, lalu tabur lagi dengan murah hati kepada orang lain. You have been treated generously, so live generously. Itu kata firman Tuhan. Oke, itu sekilas tentang apa yang kita bahas 2 minggu yang lalu dari Matius 10. Nah, sebelum kita lanjut ke Matius 11, saya mau, karena Matius 11 ini lumayan pendek ya, saya nggak bakal lama-lama hari ini, jadi saya mau cicil dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, supaya nggak numpuk, ini udah lumayan banyak soalnya. Saya mau coba jawab satu pertanyaan dulu ya sebelum mulai. Boleh di next slide-nya. Oke, ini ada pertanyaan dari siapa nih? Dari Stephanie. Oke, dari Stephanie. Pertanyaannya gini. Di Kejadian 1, jadi Stephanie ini luar biasa, dia cerita dia lagi baca mulai dari Kejadian lagi nih, dari awal Alkitab. Wah, luar biasa. Saya sangat apresiasi ketekunannya. Nah, dia nanya di Kejadian 1, itu kan dibilang Tuhan menciptakan siang dan malam di ayat 3. Tapi kok matahari dan bulan baru diciptakan di ayat 16. Wow, ini teliti banget nih Stephanie ini ya. Dan betul, saya quote lagi ayatnya di layar saudara, gitu ya. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 3-5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya Allah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Oke, hari pertama ya, Tuhan menciptakan siang dan malam. Kemudian di ayat 16 kita lihat, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, itu matahari dan bulan ya. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam, memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Oke, jadi di sini pertanyaannya muncul, gimana nih? Kok siang malam diciptakan di hari pertama, tapi matahari sama bulan baru di hari keempat. Jadi ini mana yang benar nih? Gitu kan? Oke, bagus banget ini pertanyaannya. Sebenarnya soal ini pernah saya bahas di khotbah saya yang judulnya Come As You Are. Oke, saudara bisa, kalau mau dapat versi lengkapnya, saudara bisa pesan CD-nya di Beatstuff. Yes, kalian promosi boleh dong. Beatstuff itu toko merchandise ICC, menjual rekaman-rekaman khotbah dan juga ada kaos, topi yang keren-keren semua. Nah, saudara bisa pesen CD khotbah saya yang dulu judulnya Come As You Are, dan di situ saya pernah bahas mengenai ayat ini. Tapi nggak apa-apa, saya bakal coba jawab dengan singkat kali ini. Jadi gimana nih? Terang diciptakan di hari pertama, kok matahari baru di hari keempat? Apakah salah tulis, salah urutan Alkitab kita gitu? Ternyata enggak. Justru ayat ini menunjukkan pada kita bahwa sumber terang yang sesungguhnya bukanlah matahari, melainkan Tuhan. Oke? Kita lihat di ayat berikutnya, slide-nya boleh ditampilkan, di next. Di Yohanes 8 ayat 12, ini Yesus bilang nih, Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Ya, ini Yesus yang bilang, dia nggak bilang, mataharilah terang dunia, atau bulanlah terang dunia. Enggak ya. Yesus bilang, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kemudian di Yakobus 1 ayat 17, ini lebih jelas lagi,
dibilang setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, Father of Light dalam bahasa Inggrisnya. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Tuhan menyebut dirinya sebagai Bapa segala terang. Kalau saudara udah ikut kelas Encounter, diajarin ya sama Pastor Nala bahwa arti kata Bapa itu adalah apa? Sumber, betul? Jadi Bapa segala terang, sumber segala terang itu adalah Tuhan. Jadi sumber terang yang sejati itu bukan matahari, melainkan Bapa di surga. Sebuah ciptaan nggak mungkin lebih besar dari penciptanya. Betul? Dan ketika Yesus bilang bahwa kita harus menjadi terang dunia, artinya kita perlu melekat pada sumber yang sejati, yaitu Bapa di surga. Itulah satu-satunya cara untuk kita bersinar di tengah keluarga kita, kuliah kita, pekerjaan kita, marketplace kita. Amin? Amin. Jadi sumber terangnya itu adalah Tuhan, sumber terang sejati. Bukan matahari, bukan bulan, bukan bintang. Dia sumber terang, makanya dia bisa menciptakan sumber terang yang lain. Tapi yang utamanya Tuhan. Oke, amin. Oke, singkatnya jawabannya seperti itu. Sekali lagi, versi lengkapnya, dapatkan CD-nya di With Staff, Come As You Are. Oke, dan Bapak Ibu Saudara, kalau punya pertanyaan lain seputar Alkitab, saya selalu tunggu, bisa dikirimkan via direct message ke Instagram saya, supaya kita bisa belajar sama-sama, supaya kita makin yakin akan kebenaran firman Tuhan, yang kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Ya, sih kalau ragu kan kita mau ikut juga, aduh, bener nggak? Tapi kalau kita semakin kita ngerti, kita makin pede, makin confident buat pegang firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Oke, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan hari ini. Mari kita melanjutkan studi kita tentang Injil Matius. Hari ini kita bakal masuk ke Matius 11. Saya kasih judul bahasan hari ini, The Prison of Hope. Penjara pengharapan. Oke, Prison of Hope. Nah, kalau saudara baca Matius 11 ini, pasal ini itu diawali dengan kisah Yohanes Pembaptis yang berada di dalam penjara. Nah, masih ingat ya tentang Yohanes Pembaptis? Siapa itu? Dia ini adalah saudara Yesus, sepupu jauh gitu ya. Sekaligus nabi terakhir sebelum zaman perjanjian baru. Dia adalah yang membaptis Yesus di Sungai Yordan, dan dia disebut sebagai the new Elijah, Nabi Elia yang baru. Nah, penjelasan lebih dalam mengenai Yohanes Pembaptis bisa saudara dengarkan di episode Matius 3, Songs of Jordan River, kalau saudara masih ingat. Kalau saudara melewatkannya, saudara bisa akses videonya lewat web kita, ccchurch.online. Di situ ada banner Me and My Bible, ada muka sayanya di situ gitu ya. Tinggal diklik, watch replay. Lalu saudara bakal diarahkan ke YouTube channel ICC. Di situ saudara bisa dapatkan rekaman dari kelas-kelas sebelumnya, dan mengenai Yohanes Pembaptis ada di kelas Matius 3, oke, Songs of Jordan River. So, kembali ke Matius 11 ini, kita lihat bahwa saat ini Yohanes Pembaptis itu ada dalam penjara. Kenapa dia di penjara? Nanti kita bakal bahas lebih detail juga di Matius 14, oke. Kita bakal bahas nanti Matius 14, tapi intinya Yohanes ini dia menegur Herodes Antipas, sang penguasa Galilea, karena Antipas ini merebut istri saudaranya sendiri, yaitu Herodias. Oke, bayangin ini istri saudaranya direbut. Dan kemudian Yohanes Pembaptis itu menegur Herodes Antipas karena perbuatannya itu. Nah, Herodes Antipas sama Herodias, istri barunya ini, nggak terima ditegur dong. Tersinggung mereka. Maka akhirnya Yohanes dijebloskan ke dalam penjara. Oke, nah ini settingnya sekarang kita bakal bahas ketika Yohanes Pembaptis udah ada dalam penjara. Mari kita lihat di ayat kedua. Oke, boleh tampilkan di layar. Ada Matius 11 ayat 2 dan 3. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Dalam bahasa Inggris dibilang, "Are you the Messiah we've been expecting, or should we keep looking for someone else?" Engkaukah Mesias itu yang kami tunggu-tunggu selama ini, atau bukan, atau kami harus cari orang lain lagi nih? Dan waktu saya renungkan ayat ini, saya bisa membayangkan betapa desperate-nya perasaan Yohanes Pembaptis. I mean, come on. Dia tumbuh bersama dengan Yesus.
Dia adalah pembuka jalan buat Yesus. Dia mendeklarasikan kepada dunia bahwa Yesus adalah Mesias, betul? Dia bahkan melihat langit terbuka. Ingat nggak? Dia lihat, Yohanes lihat langit terbuka, lalu Roh Kudus turun ke atas Yesus, dan Yohanes dengar suara dari surga yang bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kalau bicara soal keyakinan, kayaknya harusnya nggak ada orang yang lebih yakin daripada Yohanes bahwa Yesus adalah Mesias, iya nggak sih? Dia udah kenal seumur hidupnya Yesus kayak apa, dia lihat langit terbuka, dengar suara Tuhan sendiri. Harusnya Yohanes ini yakin banget Yesus Mesias. Yesus itu Mesias. Setuju nggak? But there in prison, di tengah dinginnya penjara di malam hari, mungkin dengan bekas-bekas luka yang membusuk di badannya akibat penyiksaan, I don't know. Bahkan ternyata seorang nabi sekaliber Yohanes Pembaptis pun tetap manusia. Di dalam situasi yang paling sulit itu, di mana dia menanti hukuman mati yang tak kapan hari demi hari dilewati, imannya pun bisa sedikit goyah. Dan dia mulai bertanya dalam dirinya, where is my cousin Jesus? Where is the king? Di mana Yesus sang raja? Why doesn't he come to help me? Kenapa Yesus nggak datang buat tolong saya? Bukankah dia seharusnya adalah Mesias, juru selamat yang membebaskan Israel? So, ketika murid-muridnya menjenguk di penjara, di dalam keputusasaannya, Yohanes menitipkan pesan buat Yesus. Go ask him. Tolong tanya sama Yesus. Are you really the Messiah we've been expecting? Or should we keep looking for someone else? Tolong tanyain sama Yesus. Bener nggak lo Mesias yang kami tunggu-tunggu? Atau kami harus terus mencari? Atau selama ini PHP doang, bukan engkau? Wow. Betapa ini sebuah momen yang tragis kalau saya bayangkan dari seorang Yohanes Pembaptis. Tapi saudara, apakah saudara pernah merasakan apa yang Yohanes rasakan? Karena saya pernah. Di mana engkau merasa bahwa engkau sudah mencoba melakukan apa yang benar, engkau sudah berusaha melakukan yang terbaik, mungkin engkau udah pelayanan bahkan, engkau udah pimpin komsel mungkin, engkau udah bapain orang mungkin, namun sepertinya semuanya sia-sia. Bahkan kau merasa seluruh duniamu hancur. Are you in the prison of desperation right now? Apakah engkau berada di penjara keputusasaan seperti Yohanes saat ini? Di mana engkau duduk dengan putus asa, nggak tahu harus ngapain lagi, dan kau mulai bertanya dalam hatimu, where is Jesus? Where is God? Does he care at all? Di mana Tuhan? Apakah dia peduli sama saya? Apa dia nggak lihat sudah capek-capek kerja, sudah capek-capek pelayanan, sudah capek-capek mengorbankan banyak hal buat Tuhan? Apakah dia nggak peduli? Saya pribadi, saya sering merasa seperti itu. So, kalau kau pernah, Bapak Ibu Saudara, atau mungkin kau sedang merasa seperti itu saat ini, I wanna tell you that it's okay. Saya mau bilang bahwa itu okay banget. Itu nggak apa-apa. It happened to me. It happened to John the Baptist. It happened to all the great men of God. So even the greatest saint can have his moment of doubt. Bahkan hamba Tuhan terbesar pun mungkin mengalami momen seperti Yohanes, di mana dia punya saat-saat yang dia ragu-ragu. Tapi izinkan saya juga buat malam ini bilang bahwa Yesus mengerti, bahwa Yesus peduli. Ibrani 13 ayat 5 dibilang, kata Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. He will never leave you, nor forsake you. Mari kita lihat apa jawaban yang Yesus berikan kepada Yohanes Pembaptis. Oke, kita lihat di ayat 4-nya. Next. Ayat berikutnya. Yesus menjawab mereka kepada murid-murid utusan Yohanes. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Wow. Oke, mari kita lihat bareng-bareng jawaban Yesus ini. Pertama, ternyata
Yesus nggak marah ketika Yohanes mempertanyakannya. Betul nggak? Yesus nggak lalu maki-maki gitu ya. Ya Yohanes, nabi macam apa lu? Mana iman lu? Gue udah capek-capek turun dari surga jadi manusia. Lu udah ngebaptis gue. Lu lihat ada Roh Kudus turun. Kok lu bisa gak setia sama gue kayak gini? Mana iman lu? Bisa nggak Yesus bilang gitu? Bisa banget. Kalau saya jadi Yesus, mungkin saya bakal marah kayak gitu juga. Tapi Yesus nggak bilang begitu. Sama sekali enggak. Sekali lagi, Yesus mengerti kita. Tuhan nggak mengkondem orang-orang yang mencari kebenaran dengan hati yang tulus. Bukan dengan spirit pemberontakan ya, tapi dengan hati yang tulus. Emang pengen tahu apa kebenarannya. Tuhan nggak marah sama Abraham ketika Abraham ragu apakah benar ia bisa punya anak di usia 100 tahun. Tuhan nggak marah sama Thomas ketika Thomas nggak percaya bahwa ia sudah bangkit. Bahkan dia kasih tangannya. Please, masukkan jarimu ke tanganku biar kamu yakin. Tuhan nggak marah sama Petrus yang ragu di tengah badai, gitu ya. Lu gimana kecil, tenggelam aja lu sekalian. Enggak. Tuhan mengulurkan tangannya dan dia tolong Petrus. Tuhan nggak marah sama Yohanes Pembaptis yang mulai ragu di penjara ketika itu. Tuhan juga nggak marah sama Aryan saat kadang iman saya goyah. So, di tengah masa-masa sulit dalam kehidupan saya, I'm always being real to God. Saya mau encourage saudara buat mari be real. Mari apa adanya kalau doa, kalau ngomong sama Tuhan. Saya mungkin terlihat sabar di depan orang di gereja gitu ya, iyalah gitu kan harus jaga gitu. Tapi saat saya berdua dengan Tuhan, saat saya berdoa di kamar saya, oh, I am being real. Saya marah-marah tuh, saya ngomel-ngomel ke Tuhan. God, I already serve you full time. Gue udah full time ngelayanin lo. Why do you let this happen to me? Kenapa keuangan saya kayak gini? Kenapa masalah saya kayak gini? Kenapa ini masalah nggak beres-beres? I'm being real with God. Dan tiap kali saya curhat sama Tuhan, nggak pernah sekalipun saya merasa bahwa Tuhan marah sama saya atau menghukum saya. Sebaliknya, dia selalu memeluk saya. Saya rasain bahwa saat saya marah-marah, saya nangis di depan Tuhan, dia selalu peluk saya. Demikian pula, Tuhan nggak marah sama engkau, Bapak Ibu Saudara. Kalau saat ini engkau ragu, apakah Tuhan sungguh peduli? Mari datang kepadanya. Mari sampaikan keluh kesahmu apa adanya. You can come to Him as you are. Dan rasakan tangannya memelukmu. He will never leave you, nor forsake you. He is not mad at you. He is mad about you. Tuhan gak marah sama engkau, tapi Tuhan itu tergila-gila mencintai engkau dengan kasih yang luar biasa. He is not mad at you. He is mad about you. So, Yesus, dia gak marah-marah ke Yohanes yang lagi desperate di penjara. Menarik kalau kita renungkan sedikit lagi tentang ini. Kan Yohanes disebut sebagai the new Elijah, ya nggak sih, Elia yang baru. Baik dari spiritnya sama, sampai cara berpakaiannya pun sama, pakai kulit binatang, gitu ya. Sudah bisa dengerin lagi Matius 3. Dan kalau kita ingat, dalam perjalanannya, Nabi Elia pun pernah ada di sebuah titik yang desperate, sama seperti Yohanes. Ingat kisahnya? Waktu itu Elia lagi dikejar-kejar oleh Ratu Isabel, mau dibunuh. So Elia kabur dan bersembunyi dalam sebuah gua, dan di situ dia sangat putus asa sampai mau mati aja rasanya. Lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 2-4. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangga di sana. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. See? Similar desperation. Baik Elia maupun Yohanes. Ya nggak sih? So ketika dibilang, Yohanes adalah the new Elijah, memang pengalamannya sama banget. Elia putus asa sampai bilang, mendingan gue mati aja sekarang lah, enough is enough, cukup, gue mati aja. Yohanes
putus asa sampai meragukan. Jangan-jangan Yesus bukan Mesias nih. But again, Tuhan gak marah sama Elia, Tuhan gak marah sama Yohanes, Tuhan gak marah sama engkau, Tuhan gak marah sama saya. He is not mad about you. He is not mad at you. He is mad about you. Dia mencintai engkau dengan tergila-gila. Amin. So, yuk kita lihat lebih dalam jawaban Yesus ketika Yohanes meragukan tadi. Matius 11 ayat 4-6. Boleh di next lihat lagi sekali lagi. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi ketika Yohanes bertanya, apakah betul engkau Mesias? Yesus nggak menjawab pakai yes or no. Dia nggak omdo. Dia langsung kasih lihat buktinya. Bukti bahwa dia adalah Mesias. Karena semua yang Yesus sebutkan, soal orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, ini semua adalah nubuatan dari Nabi Yesaya tentang kedatangan Mesias. Oke, itu ayatnya ada di layar saudara, saya kasih. Yesaya 35, ayat 5 dan 6 dibilang apa tuh? Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Lalu di Yohanes 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Dia telah mengutus aku, menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, kebebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Sudah lihat? So, jawabannya kepada Yohanes, Yesus mengkonfirmasi keraguan-raguan Yohanes dengan fakta. Yesus bilang, John, see what I am doing? I am fulfilling all the prophesies. Aku memenuhi semua nubuatan tentang Mesias. I am the Messiah. Don't worry, you are not wrong. I am who I am. Tenang, gak salah kok. Emang betul aku Mesias. Betul ya? Jadi Yesus menjawab dengan fakta. Mesias atau bukan, lihat sendiri. Tergenapi nggak tuh? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu bicara. Tergenapi semua. Amin. Buat menarik, perhatikan apa yang menarik di sini. Terus yang menarik. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ternyata belum semua nubuatan Nabi Yesaya itu tergenapi oleh Yesus. Coba kita perhatikan ayatnya di layar saudara ya. Lihat nih, orang buta melihat udah belum? Udah ya, udah ada ya. Orang tuli mendengar udah. Orang lumpuh berjalan udah. Orang bisu bicara udah ya. Ini Matius 9, orang yang kerasukan roh jahat sampai bisu, kita bahas waktu itu kan. Terus orang mati bangkit udah belum? Udah. Ingat ya, anak Yairus dibangkitkan sama Yesus. Orang miskin mendengar kabar baik udah tuh dibilang sama Yesus di Matius 11. Tapi kalau kita perhatikan, ada satu hal yang belum digenapi. Yang justru satu hal yang paling Yohanes butuhkan. Apa itu? Di Yesaya 61 yang apa yang belum? Pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara untuk orang-orang yang terkurung. Betul? Di ayat Yesaya 61 bagian itu belum tergenapi ya. Dan penggenapan soal pembebasan ini itu maknanya jauh lebih luas. Nubuatan ini itu baru tergenapi beberapa saat kemudian, waktu kemudian, ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Disitulah kuasa dosa dikalahkan, betul? Para tawanan yang terpenjara dalam dosa, dalam kebiasaan buruk, terpenjara dalam trauma masa lalu, terpenjara oleh rasa bersalah, terpenjara oleh rasa tak berharga, itu semuanya dilepaskan saat Yesus bangkit dari kubur, betul? Jadi hari ini, nubuatan itu udah tergenapi. Kita udah punya kuasa buat bebas dari penjara-penjara tersebut. Tapi pas Yohanes belum. Ya. Jadi apa yang kita bisa belajar dari jawaban Yesus kepada Yohanes Pembaptis di penjara? Yesus tuh lagi bilang ke Yohanes, jangan fokus sama yang belum tergenapi. Fokus sama yang sudah tergenapi. Karena yang udah tergenapi itu jauh lebih banyak sebetulnya, ya nggak sih? Buta melihat udah, tuli mendengar udah, lumpuh berjalan, bisu bersorak, mati bangkit. Ini udah banyak yang udah tergenapi nih. Jadi mari fokus sama yang udah tergenapi.
encouragement yang sama berlaku buat kita hari ini. Di saat kita lagi desperate, kita lagi putus asa, dan kita mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan ada nggak sih? Tuhan peduli nggak sih sama saya? Saudara, mari mengingat kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita selama ini. Karena seringkali sangat mudah buat kita lebih berfokus pada masalah kita dibandingkan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Iya nggak? Padahal kalau mau kita hitung, gitu ya, kalau saya pribadi mau hitung, doa saya yang udah dijawab, itu kayaknya jauh lebih banyak daripada doa yang belum dijawab. But I'm so focused on my problem that I forgot to count my blessing. Saya terlalu sibuk berfokus sama masalah saya, sampai saya lupa menghitung berkat-berkat yang udah Tuhan kasih buat saya. Betul, saudara? Dan sama seperti nubuatan Yesaya, toh pada akhirnya semua tergenapi juga oleh Yesus. Semua janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji, ya pasti menepati. Jadi kalau hari ini jawaban doa kita belum kelihatan, itu bukan berarti Tuhan gak dengar, bukan berarti Tuhan gak peduli. No, I believe miracle is on the way. Pada akhirnya semua janji Tuhan buat kehidupan kita pasti tergenapi. Makanya kita perlu mengubah fokus kita dan mengingat semua kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan hari ini, kita lihat keluarga kita, lihat kerjaan kita, lihat teman-teman kita. Ada begitu banyak hal yang bisa kita syukuri setiap harinya. Dan saat kita mengubah fokus kita itu, maka the prison of desperation, penjara keputusasaan kita, akan berubah menjadi prison of hope, penjara pengharapan. Mungkin kita masih dalam penjara. Mungkin masalah kita belum beres, belum selesai. Tapi dalam penjara ini, kita nggak akan pernah kehilangan pengharapan. Dan pengharapan itu menjadi saung yang kuat buat jiwa kita. This hope becomes the anchor of our soul. Kita tahu bahwa dalam Tuhan, pengharapan nggak pernah mengecewakan. Pada waktunya, semua janji Tuhan pasti digenapi. So, count your blessing. And the prison of desperation will turn into a prison of hope. Mari hitung berkat Tuhan. Mari lihat apa yang sudah digenapi. Mari lihat doa yang sudah dijawab. Dan Tuhan akan memberikan kita pengharapan bahwa doa yang belum dijawab pun pasti akan digenapi suatu hari. Amin. Amin, saudara. Wow, ini pelajaran yang saya sangat belajar dari kisah Yohanes Pembaptis. Belum semua digenapi, tapi yang sudah menjadi pengharapan akan yang belum. Dan ternyata nggak sampai situ aja. Ini kisah Yohanes ini beautiful. Kisah yang sangat indah tentang Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah murid-murid Yohanes pergi. Kita lihat di ayat berikutnya, ayat 7. Boleh di next. Oke, boleh di next slide-nya. Oke. Setelah murid-murid, untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau buat apa kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu di istana raja. Jadi buat apa kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkatamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia, Yohanes Pembaptis maksudnya, ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. So, lihat apa yang terjadi? Setelah murid-murid Yohanes pergi, kemudian dengan terang-terangan, Yesus memuji Yohanes Pembaptis di depan semua orang banyak. Yesus bilang ke semua orang banyak, Yohanes itu lebih daripada nabi. Bahkan tidak pernah tampil seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dengan terang-terangan Yesus bilang bahwa this is John, the greatest prophet ever lives. Dan benar, kita tahu bahwa Yohanes adalah satu-satunya yang mendapat kehormatan menjadi pembuka jalan bagi Yesus. Semua nabi di perjanjian lama berkata, the Messiah is coming, Mesias akan datang. Hanya Yohanes satu-satunya yang bisa berkata bahwa the Messiah is here, Mesias udah ada di sini. So, dia yang terbesar. Jadi, Yesus mungkin nggak mengeluarkan Yohanes Pembaptis dari penjara secara fisik. Tapi apakah Yesus nggak peduli dengan semua kerja keras Yohanes? No, Yesus peduli.
Yesus lihat semua kerja keras Yohanes, dan dengan bangga, Yesus bilang ke semua orang, "There is my cousin John. He is the greatest prophet ever lives." Ingat apa yang Yesus bilang di Matius 10 ayat 32? Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Sepanjang hidupnya, Yohanes Pembaptis mendeklarasikan kepada dunia bahwa Yesus adalah Mesias. Dan sebagai gantinya, tanpa ragu, Yesus pun memuji Yohanes di depan dunia, bahkan di depan Bapa di sorga. So, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir bahwa kerja kerasmu di dalam Tuhan selama ini sia-sia. 1 Korintus 15 bilang, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. So, bahkan kalau engkau nggak pernah melihat langsung hasilnya seperti Yohanes, mungkin kau pikir nggak ada yang melihat saat engkau nyiapin makanan buat komsel, saat engkau nyiapin bahan malam-malam, saat kau begadang, ngedoain orang, ngunjungin orang. Engkau pikir mungkin nggak ada yang notice. Engkau pikir nggak ada yang peduli, nggak ada yang melihat apa yang kau buat. Tapi ketahuilah saudara, bahwa Yesus melihatmu. Dan tanpa ragu, Yesus akan menyatakan apa yang kau lakukan, baik kepada dunia maupun kepada Bapa di sorga. There is an applause in heaven for you. Saat kau berpikir, nggak ada yang melihat kerja kerasmu. Sesungguhnya Yesus bersaksi buat engkau, dan surga sedang bertepuk tangan buat engkau. Semua malaikat di surga bertepuk tangan. Wow, good job. Ayo lanjut, doain lagi. Ayo menangkan jiwa lagi. Ayo kunjungin orang lagi. Semua orang bertepuk tangan buat engkau, tanpa kau sadari. There is an applause in heaven for you. Karena meskipun manusia nggak lihat, tapi Yesus melihat. Dan dia bersaksi buat engkau. Amin. Oke, lanjut ya. Saudara berkati sejauh ini. Puji Tuhan. Yohanes luar biasa banget. Orang nggak lihat dia, tapi Tuhan lihat dia. Mari kita lihat lebih detail lagi di Matius 11 ayat 11 tadi. Lihat nih. Dibilang apa nih? Boleh di next kalau nggak salah slide-nya ada. Oke. Kan dibilang kan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah, saya mau bahas kalimat terakhirnya. Namun, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Wih, ini beda lagi nih kasusnya nih. Yesus udah memuji Yohanes luar biasa. Selama ini belum pernah ada nabi yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tapi ternyata Yesus bilang bahwa nanti yang terkecil dalam kerajaan sorga itu bakal lebih besar dari Yohanes. Ini lagi ngomongin siapa? Siapa yang bisa lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Nabi besar itu. Ini bicara tentang kita. Tentang saya, tentang saudara, tentang orang-orang percaya di dalam perjanjian baru ini. Kenapa kita bisa lebih besar dari Yohanes? Well, ada satu kelebihan kita dibanding Yohanes Pembaptis. Yohanes nggak pernah merasakan kuasa salib. Betul? Pesan yang Yohanes beritakan kepada dunia itu nggak pernah bisa dibilang gospel atau kabar baik. Karena Yohanes nggak sempat mengenal karya keselamatan dan penebusan Yesus. Tapi kita hidup hari ini, kita mungkin nggak pernah lihat Yesus secara langsung seperti Yohanes. Tapi kita bisa mengenal isi hati Tuhan lebih dalam dari Yohanes. Hanya orang-orang yang mengalami kuasa salib yang bisa sungguh-sungguh mengenal panjangnya, dalamnya, tingginya, luasnya kasih Tuhan terhadap kita anak-anaknya. We experience the highest level of grace. Ini level yang paling tinggi dari kasih karunia. Dan itulah sebabnya dibilang, bahkan yang terkecil dari kita orang Kristen, itu disebut lebih besar daripada semua nabi-nabi perjanjian lama, termasuk Yohanes Pembaptis. Because maybe John has seen Jesus' face, but we have seen Jesus' heart. Betul, saudara? Yohanes Pembaptis, mungkin dia melihat wajah Yesus secara langsung. Tapi cuma kita, orang Kristen hari ini yang tebus, kita bisa melihat hatinya Yesus. John has seen Jesus' face, but we have seen Jesus' heart. Makanya kita disebut lebih besar daripada Yohanes. Wow,
Puji Tuhan. Oke, itu kisah tentang Yohanes Pembaptis yang kita bisa belajar. Minum dulu ya. Next. Selanjutnya di Matius 11 ayat 16 sampai 24. Ini saya bakal rangkum aja, nggak bakal saya baca semua. Ini membahas Yesus bicara mengenai the unrepentant generation. Di sini Yesus menghardik orang-orang dan kota-kota yang menolak untuk bertobat dan percaya. Yesus mengkritik generasi yang mau digimana juga tetap salah. Kalau sudah baca di Matius 11 ayat 16, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak duduk di pasar, berseru kepada teman-temannya, kami hidup seruling, kamu nggak menari. Kami menyanyikan kidung duka, kamu nggak berkabung. Yohanes datang, dia makan dan minum, lalu mereka berkata, dia kerasukan setan. Anak manusia Yesus datang, makan dan minum. Dia bilang, ia seorang pelahap dan peminum. Sahabat pemungut cukai, orang berdosa. Lihat, inilah ketika orang udah dipenuhi kebencian, dan pikiran mereka udah membatu. Apa juga dikomplain. Nggak makan minum dibilang kerasukan setan. Makan minum dibilang pendosa. Pokoknya semua dikomplain. Ini adalah generasi yang dikritik. Kemudian berikutnya itu Yesus mau 3 kota, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Saya kasih gambarnya aja di layar saudara. Itu kurang lebih posisinya seperti itu. 3 kota ini adalah kota-kota di sekeliling Danau Galilea waktu itu. Kita udah pernah bahas waktu itu bahwa pusat pelayanan Yesus dan murid-muridnya itu ada di kota Kapernaum. Dan kemudian dari situ mereka melayani ke kota-kota sekitarnya. Ke Korazim, ke Betsaida. Jadi kota-kota ini adalah kota-kota yang udah melihat langsung begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tapi mereka tidak bertobat. Dan 3 kota ini dikutuk sama Yesus, sehingga pada akhirnya kita tahu sejarah mencatat 3 kota ini dihancurkan semua. Nah, yang menarik juga, tapi bahwa sekalipun kota-kota ini dibilang nggak bertobat, tapi mereka juga nggak pernah mengusir Yesus atau menyalibkan Yesus. They simply did nothing. Yang mereka lakukan adalah nggak melakukan apa-apa. Bertobat enggak, mengusir Yesus juga enggak. Ya udah, pokoknya dengar lewat aja ini. Dan saudara ingat bahwa yang namanya dosa, kita pernah bahas ini ya, ada yang namanya dosa melakukan, ada yang namanya dosa tidak melakukan. Kalau kita mencuri, kita berbohong, kita berzinah, itu dosa karena melakukan. Tapi ada juga yang namanya dosa tidak melakukan, yaitu ketika kita tahu apa yang benar, tapi kita bersikap pasif, diam aja. Sama seperti ketika Adam membiarkan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Adam tahu itu salah, tapi Adam diam aja. Dan itu diperhitungkan sebagai dosa. Nah, demikian juga dengan 3 kota ini, Korazim, Betsaida, Kapernaum. Mereka menyaksikan begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan, tapi mereka memilih buat pasif, golput, suam-suam kuku. Ingat Matius 9 yang kita belajar, you must choose your side. If you are not for God, then you are against God. Semakin banyak hal yang Tuhan nyatakan kepada kita, maka tanggung jawab kita semakin besar. Kalau kita udah mengalami banyak mujizat dan kebaikan Tuhan, maka kita nggak bisa cuma diam aja nih hidup nih. Hidup kita harus berubah. Hidup kita harus berubah. Harus ada buah-buah dari pertobatan kita. Jangan jadi seperti 3 kota yang Yesus kutuk ini, Korazim, Betsaida, Kapernaum. Udah dengar Injil, udah lihat mujizat, tapi mereka nggak berubah. Gitu aja terus, diam-diam aja. Dan kita belajar dari 3 kota ini. Oke, jadi mari saudara, kalau sudah dengar firman setiap minggunya di ibadah, di homestay, mari jangan cuma dengar doang, jangan cuma diam doang, tapi mari putuskan saya mau berubah. Saya nggak cuma jadi pendengar firman, saya jadi pelaku firman. Amin. Terakhir, ini bagian terakhir dari pasal ini. Di next, di akhir pasal ini, Yesus memberikan sebuah undangan. Undangannya terutama buat kita yang mungkin hari ini sedang dalam keadaan tertekan, lagi putus asa, sama seperti Yohanes Pembaptis di penjara tadi. Ini ayat yang sangat terkenal, Matius 11 ayat 28 dan 30 sampai 30. Yesus bilang gini, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. So this is the invitation to rest. Undangan untuk kita bisa beristirahat dari semua kepusingan kita, kepenatan kita, mikirin kerjaan, mikirin jodoh, mikirin kuliah, mikirin sekolah, mikirin anak, dari semua kelelahan kita. Yesus bilang, mari padaku, come. Semua yang letih lesu, beban berat, datang padaku. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Oke, saudara tahu yang namanya kuk dalam bahasa Inggris itu yoke. Nah, yoke itu, yang namanya yoke atau kuk, itu adalah gambarnya, itu adalah seperti kayu panjang yang biasanya dipasangkan pada sepasang lembu yang sedang membajak. Oke. Itu kalau lembu mau membajak, dipasangnya yang namanya yoke ini, kuk. Tujuannya adalah agar kedua lembu ini bekerja sama, berjalan bersama. Sehingga beban yang mereka tarik, yang tadinya berat banget, itu jadi lebih ringan. Karena dibagi dua, karena mereka jalan sama-sama. Nah, itu namanya kuk. Itu seperti ini. Bendanya tujuannya supaya beban berat jadi ringan. Nah, kalau kita renungkan, saya temukan, ternyata ada dua hal yang bisa membuat kuk ini nggak efektif. Harusnya jadi bikin lebih ringan beban kita kan. Tapi ada dua hal yang malah bikin jadi berat. Yang pertama, kenapa yoke ini bisa nggak efektif? Yang pertama itu adalah karena unequal yoke. Kuknya nggak seimbang. Kalau dua lembu yang memikulnya itu nggak seimbang, yang satu kuat, yang satu lemah. Atau misalnya yang satu lebih tinggi, yang satu lebih pendek. Nah, itu malah jadi setengah mati tuh. Yang satu bakal jadi nyeret-nyeret yang satu lagi, wah setengah mati pokoknya. Makanya ilustrasi soal yoke ini sering dipakai dalam konteks memilih pasangan hidup. Betul? Ingat ya ayatnya di 2 Korintus 6 ayat 14 dibilang, do not be unequally yoked together with unbelievers. Jangan menjadi pasangan yang gak seimbang dengan orang yang gak percaya. Kalau kita milih pasangan yang gak percaya Tuhan, maka si kuk ini, yoke ini bakal berat sebelah. Dan kita bakal setengah mati kerja sendirian nih. Itu kan apa-apa sendiri, berjuang sendiri. Bahkan makin berat, karena kita harus nyeret pasangan kita nih. Diajak ke gereja nggak mau, diajak doa susah, gitu kan. Perpuluhan nggak mau, wah pokoknya setengah mati nih. Nilainya beda, value-nya beda. Setengah mati. Makanya dibilang jangan menjadi pasangan yang nggak seimbang. Do not be unequally yoked. Jadi ternyata kuk yang harusnya meringankan, malah jadi lebih berat kalau nggak seimbang. Itu yang pertama. Nah, tapi lagi ada hal yang kedua yang juga bisa bikin kuk ini nggak efektif, yaitu unfitted yoke. Nah, kalau kuk itu ukurannya nggak pas, antara terlalu besar atau terlalu kecil, itu akhirnya si yoke ini malah bakal melukai leher si lembu. Kebayang ya? Saudara kalau pernah nggak sih saudara pakai sepatu yang ukurannya nggak pas? Pernah? Kekecilan atau kegedean? Apa yang terjadi? Kalau dipakai jalan, kaki kita malah lecet, betul? Kaki kita malah bakal lecet kalau pakai sepatu ukurannya nggak pas. Nah sama, kuk yang nggak pas itu bakal mencederai leher si lembu. Karena nggak pas, kegesek-gesek malah jadi luka lehernya. Ketarik-tarik. Nah, kalau sudah baca di ayat 30, kan dibilang nih, Yesus bilang bahwa kuk yang kupasang itu enak. Nah, ini menarik, ini bagus banget. Kata enak, atau dalam bahasa Inggris, my yoke is easy. Kata easy ini, di bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu menggunakan kata krestos. Dan kata krestos ini artinya adalah well-fitting, pas, nyaman dipakainya. Oke, jadi pas nih, nggak geser-geser. Si lembu itu bisa menarik, bisa bekerja dengan nyaman, karena kuknya pas. Nah, ada sebuah tradisi, ini saya nggak tahu benar atau enggak, karena Alkitab nggak bilang, tapi ini tradisi yang dipercaya oleh masyarakat Israel zaman itu, gitu ya, sampai hari ini masih banyak yang percaya juga. Saya baca, ini bagus banget. Nah, tradisi ini bilang, kan gini, kan keluarga Yesus itu kontraktor, betul ya? Tukang kayu kan, Yusuf, ayah Yesus itu kontraktor tukang kayu. Nah, katanya ketika Yesus muda, sebelum dia masuk ke dunia pelayanan, kan Yesus pelayanan mulai umur 30 ya. Nah, sebelum dia masuk dunia pelayanan, kan Yesus sering membantu ayahnya Yusuf di perusahaan keluarga mereka. Jadi, Yesus tuh ikut bantuin ayahnya produksi, bikin mebel, gitu ya, bikin bahan bangunan. Nah,
Katanya nih, ini sekali lagi nih katanya ya, tradisi bilang, Yesus itu terkenal punya spesialisasi membuat kuk dari kayu ini, yoke. Dan konon, katanya yoke buatan Yesus itu terkenal dengan akurasi fittingnya. Pas banget nih, dia bisa mengukur pas banget, akurat banget, sehingga orang-orang dari seluruh Galilea itu bakal datang ke Nazaret, ke tempat Yusuf, buat pesen yoke kayu buatan Yesus. So Jesus was the best at his job. Oke, kalau hari ini orang mau nanya soal sepeda, mungkin bakal cari Pastor Lawidia, betul ya? Nah di zaman itu, kalau orang mau nanya soal bikin kuk buat lembu, mereka bakal cari Yesus. Because he was a pro, dia paling jago bikin kuk. Jadi cocok banget. Kalau dalam ilustrasi ini, Yesus bilang, my yoke is easy. Kuk buatanku itu pas. My yoke is Kristos. My yoke is well fit. Kuk yang kupasang itu pas buat engkau dan gak bakal mencelakakan engkau. Saudara, dalam hidup ini pasti akan selalu ada beban dan kuk yang harus kita tanggung. Life is not always easy. Tuhan gak pernah janjikan hidup yang bebas masalah, di mana langit selalu biru, mentari selalu bersinar, enggak ya. Dibilang bahwa dia akan berikan kelegaan kepada kita. Dan bahwa kuknya itu enak, kuknya itu ringan. Kuk Yesus itu pas buat kita. Kenapa? Karena Yesus tahu dan mengerti batas kemampuan kita. Sehingga ia mendesain kuk buat setiap kita dengan tepat. Kuk buat bapak, buat ibu, kuk buat saudara, tempat ini buat saya. Didesain spesifik sama Yesus, pas sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. 1 Korintus 10 bilang, pencobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. So Jesus is the best designer of the yoke. Dan dia tahu yoke yang mana yang pas buat setiap kita. Sesuai sama kemampuan kita, sama ukuran kita, sama kapasitas kita. Ketika ada beban yang harus kita tanggung dalam hidup ini, Yesus bilang, don't worry. Engkau bakal lega. Karena kuk yang kubuat ini enak buat engkau. Pas. Kau bisa bekerja dengan maksimal dengan menggunakan kuk yang kubuat ini. Itu pesan dari Yesus buat setiap Bapak Ibu Saudara hari ini. So, apapun bebanmu hari ini, mari datang kepada Yesus dan mari pikul kuk yang dia buat khusus buat engkau. Buat engkau yang pengusaha, buat engkau yang kuliah, buat engkau yang berumah tangga, buat engkau yang single mom mungkin, buat engkau yang bekerja, ada sebuah kuk yang spesial yang Yesus sudah desain buat engkau. Dan itu akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kelas malam hari ini. Terima kasih buat setiap yang mendengarkan program hari ini. Mungkin di antara mereka ada yang sedang dalam kondisi putus asa. Yang mungkin desperate banget. Mereka ada dalam penjara keputusasaan. Dan mereka mulai bertanya-tanya, where is Jesus? Where is God? Di mana Tuhan? Kenapa dibiarkan saya mengalami ini? Kenapa masalah saya nggak beres-beres? Why? Banyak pertanyaan. Tapi hamba berdoa supaya di tengah penjara mereka itu, mereka bisa selalu mengingat kebaikan Tuhan. Mereka tetap percaya bahwa semua janji Tuhan pasti digenapi. Mereka nggak fokus sama masalah, mereka nggak fokus sama doa yang belum dijawab, dan mereka fokus kepada doa-doa yang sudah dijawab oleh Tuhan selama ini. Mereka bisa melihat ke belakang dan mereka melihat bahwa, wow benar, ternyata Tuhan selalu baik. Dulu Tuhan baik, hari ini Tuhan baik, di masa depan pasti Tuhan tetap baik. Dan mereka punya pengharapan yang nggak pernah hilang, yang menjadi sauh yang kuat buat jiwa mereka. Apapun yang mereka hadapi hari ini, aku berdoa ada pengharapan yang gak pernah hilang. Karena mereka menghitung kebaikan Tuhan. Counting their blessings. Aku berdoa agar kami semua, termasuk saya pribadi, semua saudaraku tempat ini juga, kami dalam setiap keputusasaan kami memilih buat datang kepada Yesus. Karena kami tahu bahwa kuk yang Yesus sediakan itu pas buat kami. So kami datang
Kami tahu masalah bakal terus ada, tapi kami tahu saat kami datang pada Yesus, Yesus sudah mendesain sebuah hook yang tepat buat bahu kami, yang nggak bikin kami cedera, nggak bikin kami celaka, tapi membuat kami mengalami kelegaan. Hamba berdoa hari ini, saat setiap Bapak Ibu Saudaraku datang kepada Yesus, biar mereka menemukan kelegaan itu. Aku perkatakan malam hari ini, ada pengharapan buat setiap orang, ada kelegaan buat setiap orang, ada beban yang diringankan oleh Yesus pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, we are excited for our life, kami semangat buat hidup kami besok, minggu depan, bulan depan, karena kami tahu kami nggak sendirian, kami tahu bahwa Yesus bersama dengan kami, dan kami tahu bahwa dalam Yesus selalu ada pengharapan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang diberkati hari ini, sama-sama berkata, amin. Amin. Thank you semua buat 1 jam yang seru bareng-bareng. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, bisa selalu saya tunggu di Instagram saya, Aryan Dave, pertanyaan, testimoni, kalau sudah diberkati boleh kirim juga, feedback mungkin masukan, please send it to me. Dan wow, senang banget. Saya pribadi setiap kali saya menyiapkan bahan Bible study, awalnya stres gitu, aduh bagian apa lagi nih, tapi setiap kali saya merenungkan, saya pelajari, saya pribadi sangat diberkati. Karena Tuhan bicara banyak banget buat saya pribadi, dan saya berdoa supaya Tuhan bicara banyak juga buat setiap Bapak, Ibu, Saudara secara pribadi. Oke, sampai ketemu 2 minggu lagi di Me and My Bible. God bless you all. Have a good night. Dan jangan lupa buat mengikuti setiap program ICC. Yang semua ada di website kita, icc.church.online. Sampai ketemu di ibadah raya besok buat yang The Bridge, dan hari Minggu buat yang Program.